peluangnya kalau menurut IPOT ini sangat besar di sektor-sektor tadi ya. Sangat besar, mengapa? Karena kita punya kekuatan sebetulnya di sana. Walaupun sebagian sekarang masih, ya katakanlah playernya masih yang besar-besar, seperti Indofood, seperti Mayora, seperti juga Kalbe kalau apa namanya yang disebut dengan kesehatan dan seterusnya. Tapi kita lagi dorong UMKM yang bisa juga goes ekspor. Sebetulnya punya potensi, termasuk juga para desainer kita yang untuk modest fashion. Walaupun sekarang belum masuk di dalam 10 besar global, tapi insya Allah dalam waktu tidak terlalu lama ada player dari Indonesia yang bisa di pasar global untuk modest fashion. Untuk kosmetik umpamanya, kita juga sudah cukup maju kan. Seperti Wardah itu kan sudah termasuk pasarnya besar di nasional. Tapi kita juga pengen supaya dia juga tidak hanya nasional, tapi bisa juga bersaing dengan produk-produk global, terutama dari Prancis dan dari Korea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadurno di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Profesor Dr. Haji Sapta Nirwandar, Sarjana Ekonomi. Beliau adalah Chairman Indonesia Halal Lifestyle Center. Pak Sapta Nirwandar ini adalah lahir di Lampung 13 Mei 1954, pernah menjadi Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2011 sampai 2014. Beliau adalah lulusan S1 Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran, pasca sarjana dan doktornya dari Universitas Sorbonne di Prancis. Pak Sapta mungkin bisa cerita. Agak panjang sedikit nggak apa-apa. Mulai dari kuliah di Unpad, kemudian di Prancis, berkarir di lembaga kementerian. Saya lihat pindah-pindah di berbagai kementerian. Terakhir sebagai Wakil Menteri Pariwisata. Dan sekarang mendirikan Indonesia Halal Lifestyle Center. Silakan, Pak. Baik, Pak Bambang. Jadi memang itulah perjalanan hidup, ya kan. Dan bagus juga untuk mungkin di-share, siapa tahu bisa memberikan manfaat, lagi di bulan Ramadan ini yang penuh berkah. Mudah-mudahan kita diberkahi, termasuk juga Pak Bambang dan teman-teman yang menyaksikan acara atau inspirasi bangsa. Ya. Kan? Jadi memang setelah saya lulus SMA, sebetulnya kebetulan saya kan tadi lahir di Bandar Lampung, Tanjung Karang kalau dulu. Nah itu saya SMA cuma kelas 1 di Lampung itu, Pak Bambang. Terus ibu saya dan ayah bilang, kalau kamu di Lampung nggak maju banyak sekolahnya nih, kenapa? Terlalu banyak pergaulan. Sehingga akhirnya saya dipindah ke Yogyakarta. Nah ke SMA 6 Yogyakarta. Ya, tapi hebatnya itu waktu itu saya istilahnya di challenge lah. Tantang. Saya pergi sendiri, cari sekolah sendiri di sana. Akhirnya ketemu SMA 6 Jogja. Nah sebetulnya pada waktu sebelumnya ayah saya pernah sekolah juga di sekitar Jogja juga waktu dia di universitas. Jadi waktu saya masih kecil di tahun 60-an. Nah terus dia balik, sekarang saya SMA balik lagi di situ. Apa? Setelah selesai di SMA 6, saya pikir kemana nih? Gajah Mada atau yang lain. Saya pikir saya ganti suasana, coba cari di Unpad di Bandung. Akhirnya saya selesai sekolah di Fakultas Ekonomi. Unpad,
Nah, cita-citanya kerja di bank awalnya, tapi saya masuk setahun di bank, nggak sampai lah 6-7 bulan. Terus ada pegawai negeri buka di Badan Tenaga Atom Nasional. Nah, di sini challenge juga di Batam ini. Orang-orang bilang untuk apa ekonom ada di situ? Tapi ada sesuatu yang menantang bahwa di situ akan dibuka kesempatan untuk sekolah ke luar negeri. Jadi bayangin, saya di bank itu di European Asian Bank. European Asian Bank itu bank yang sudah bergaji papan atas juga di samping Citibank waktu itu. Jadi udah berdasi, Pak Bambang, udah berdasi. Walaupun in the cost-nya di Blok A, pakai bis nomor 10, tapi udah berdasi. Dasinya disimpan dalam baju, nanti kalau udah masuk situ, cuci muka, pasang dasi, kalian lagi. Ya. Singkatnya 6-7 bulan saya, aduh ini ada tantangan gini. Akhirnya saya pindah ke Badan Tenaga Atom Nasional itu dengan segala risikonya. Kenapa? Karena itu kan bukan lahannya ekonom, tapi di situ akan dikembangkan industri nuklir pada waktu itu dari radioisotop dan seterusnya. Tertarik saya akhirnya di bidang ekonomi energi. Setelah tes masuk, betul setahun saya jadi PNS, setahun jadi PNS full, habis itu setahun lagi jadi pejabat, tahun ketiga saya sudah diflot untuk sekolah ke Perancis. Awalnya itu training untuk public administration di Institut Internasional d'Administration Publique. Nah, singkatnya kursus bahasa, persiapan dan seterusnya. Dan akhirnya dari IAP itulah Institut Internasional d'Administration Publique itu mengantarkan saya untuk menambah panjang sekolah di Perancis dengan Universitas Sorbonne, Dauphine dan seterusnya sampai menjadi S3 alias doktor dari sana. Nah, tetapi tidak hanya itu, kebetulan kebahagiaannya tidak hanya sekolah, tetapi adalah saya sempat punya anak 2 laki-laki kelahiran Paris. Setelah itu pulang ke Indonesia, saya siap masuk lagi di Badan Tenaga Atom Nasional. Tapi nasib mengatakan lain, karena ada seorang menteri namanya Pak Sarwono Kusumatmaja, Menpan, dari itu dia dulu Menpan di tahun 88 kalau nggak salah itu sampai 2004 ya, 88 ya 2003 2004. Nah, itu bilang sama saya, kamu udah nggak cocok lagi kapasitasnya untuk di situ, ikut dia aja di Menpan. Saya bilang silakan, saya kan pegawai negeri harus tunduk kepada aturan. Akhirnya singkatnya beliau meminta kepada Pak Dirjen waktu itu untuk saya dipindah ke Menpan, Menteri Aparatur Negara. Nah, di sana saya dijadikanlah kepala bagian data dan laporan. Pak Sarwono bilang, dia sangat visionaris. Sabta, walaupun gimana, seorang untuk menghasilkan sesuatu itu harus berdasarkan data. Fakta dan data. Akhirnya saya coba menggeluti itu fakta data pegawai negeri Republik Indonesia yang ada di situ tentunya untuk dibuatkan kebijakan-kebijakan di bidang aparatur. Nah, terus membuat laporan-laporan Pak Bambang, laporan bulanan, 3 bulan, 6 bulan dan tahunan. Dan jangan lupa laporan ini harus hati-hati buat laporan. Dan laporan kementerian yang ditandatangani oleh Pak Menteri, saya dapurnya yang nyiapin, bahan tentunya dari sektor ya. Tapi pembacanya yang utama itu adalah yang dulu paling ditakutin, yang baca Pak Harto kan dari laporan Menteri. Jadi kita harus hati-hati membuatnya. Nah, itu yang terus mengantarkan saya jadi kepala biro. Sudah itu Pak Sarwono pindah ke lingkungan, dia setelah jadi Menteri PAN, dia menjadi lingkungan hidup. Saya dibawa juga ke sana menjadi seorang direktur SDM dan seterusnya. Dipindah lagi oleh Pak Silalahi, Pak TB, Menteri PAN seterusnya, menjadi eselon 1. Jadi pada waktu eselon 1 saya relatif muda, 42-43 tahun. Nah, dari situlah melanglang buana perkariran saya itu. Artinya saya bukan pegawai negeri departemen, tapi pegawai negeri tubulen, karena dari satu departemen ke departemen lain. Pindah
pindah. Jadi dari Menpan ke LH Menpan lagi. Pas reformasi, pergantian pimpinan negara waktu itu, pimpinan pemerintah, zamannya Pak Habibie, nah, ada Menko Wasbampan. Saya jadi bergabung di Menko Wasbampan, asisten Menko, Menko-nya adalah Pak Hartarto, Insinyur Hartarto, alias Pak ayahnya Erlangga Hartarto itu. Nah, saya jadi asmenko-nya dia selama setahun, lebih sedikit. Tahu-tahu waktu itu Pak Habibie kan tidak berlanjut, jadi kementeriannya berubah lagi, ada lagi Menteri Aparatur Negara, menterinya di zaman Gus Dur itu Pak Freddy Numberi. Saya balik lagi jadi asmen di situ. Nah, setelah jadi asmen, tahu-tahu Pak Sarwono diangkat menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan. Singkatnya, saya diminta untuk bantu beliau lagi untuk jadi Sekjen Kelautan dan Perikanan. Selama 1999 sampai dengan tahun 2001. Dari 2001 saya join lagi ke sektor yang sampai akhirnya saya di situ. Nah, itu adalah pariwisata dengan Pak Igede Ardike. Igede Ardike waktu itu menterinya, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Budpar. Terus ganti lagi jadi Kementerian Pariwisata zamannya Pak Wacik. Terus zamannya Bu Mari, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Nah, Pak Ardike itu almarhum sekarang sudah Pak, tahun lalu ya. Nah, dia yang ngajak saya Pak Sarto jadi dari Sekjen Laut pindah ke sini untuk jadi Sekjen supaya menangani wisata bahari. Nah, kebetulan saya kenal karena dia itu ada alumni Prancisnya sedikit, dia dari Swiss Pak, jadi dia berbahasa Prancis juga. Nah, dari sana saya terus dia berganti dengan Pak Wacik, saya tetap Sekjen. Setelah itu berganti lagi dengan Bu Mari Eka Pangestu. Di situ saya jadi Wakil Menteri di tahun 2011 sampai 2014 sampai pensiun Pak di situ. Nah, apa korelasinya ada di situ tiga itu? Kebetulan yang tiga itu kan ada Pak Ardike tentunya Hindu, Pak Wacik juga Hindu, Pak Bu Mari itu Katolik atau Kristen, ya. Nah, jadi kalau soal-soal yang berkaitan dengan dunia Islam, apa mewakili, itu saya selalu disposisi Sekjen, saya menghadiri. Jadi saya sering banget pertemuan OKI, OIC, pertemuan di Dubai, dan seterusnya. Saya belajar di situ banyak tentang ternyata ekonomi syariah, industri halal itu juga prospek gitu ya. Nah, di situ saya pelajari pas saya itu saya dorong juga untuk beberapa kali ada kerjasama di OIC untuk halal tourism yang dulu lebih dikenal dengan wisata syariah, bahkan sekarang ada lagi yang nyebutnya Muslim friendly tourism dan seterusnya. Nah, ini yang akhirnya saya tertarik untuk mengembangkannya gitu. Nah, pada waktu masih dinas juga saya kembangkan dengan mengadakan pertemuan di OIC di Indonesia dan seterusnya, dan termasuk dengan Malaysia. Ini sangat prospek karena apa? Karena dari segi ekonomi memang cukup besar ya, dengan 1,8 miliar penduduk Muslim, juga kelas menengah juga banyak, ditambah juga negara-negara OIC juga cukup kaya dari GDP dan juga dari income per kapitanya. Itu Pak Bambang sekedar wilayah singkat, saya itu memang pegawai di beberapa kementerian. Halo guys, sekarang cuma dengan satu jari, semua urusan listrik langsung beres, res. Ini dia, PLN Mobile. Kalau cuma gangguan aja sih, nggak usah panik. Tinggal tap menu pengaduan, cus petugas PLN-nya langsung datang. Atau mau isi token, pasang listrik baru, atau mau ubah daya, atau cek hitungan listrik. Urusan listrik, serahin aja ke PLN Mobile. Membaca juga banyak kreativitas Bapak ketika di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Tapi yang mungkin mau bisa diceritakan itu bagaimana awal mula ada gagasan untuk membentuk ini Pak, Indonesia Halal Lifestyle Center ini. Ya, tadi saya sudah singgung sedikit pada waktu dinas, itu kan sering saya mewakili, termasuk seminar, conference,
juga bilateral meeting, multilateral meeting dengan OIC, dengan Dubai, termasuk dengan teman-teman di sana, termasuk juga di tempat-tempat lain. Nah, terbetik ke saya ini kan prospek, apalagi Indonesia kan ya mempunyai penduduk Muslim yang terbesar, juga sektor industrinya juga cukup besar, cuman belum tersistematisir, digarap untuk tidak hanya keperluan dalam negeri, tapi juga untuk ekspor, dan juga sensitivitas masyarakat belum, atau literasi masyarakat terhadap produk halal itu juga masih relatif belum terlalu berkembang. Bahkan ada yang masih menganggap apain kita orang Muslim di Indonesia itu banyak yang nggak usah dimasalahkan lagi, ya udah itu halal itu biasa-biasa aja. Gitu. Halal itu sesuatu hal. Bahkan kalau di PNS itu dibilang nggak usah cari-cari yang halal, yang haram aja susah. Jadi seperti itu. Jadi belum menjadikan itu sesuatu yang substansial untuk mengembangkan perekonomian, untuk mengembangkan juga sektor-sektor non-ekonomi services seperti Muslim friendly tourism dan seterusnya. Nah dari situ kita tidak, waktu saya di dalam juga sedikit-sedikit sudah dimulai. Apa coba contohnya? Waktu itu tahun 2011 kalau nggak salah, 12, sekitar 11-12. Saya membuat FGD. Kenapa Pak? Mengenai halal tourism. Sekarang halal tourism, dulu ada yang sebutnya wisata syariah, ada Muslim friendly tourism, karena masih debat soal begituan, soal notion-nya atau soal definisinya. Saya buat FGD itu Pak Bambang, saya undang semua yang berkompetensi dan semua tanda kutip semua praksi atau faksi. Saya undang dari Muhammadiyah, saya undang dari NU, saya undang juga tokoh-tokoh Islam yang tengah, tokoh-tokoh Islam juga yang intelektual untuk membahas tentang prospek dari wisata yang berdimensi Islami, berdimensi halal, berdimensi juga syariah dan seterusnya. Itu beberapa kali workshop atau FGD, fokus group discussion itu masih ragu gitu membuat apa definisinya. Singkatnya, sudahlah ikutin aja Bang. Dulu sudah ada Bank Muamalah, Bank Syariah. Udah ikut aja wisata syariah. Akhirnya kita bikin buku tuh. Itu antara lain tokohnya Pak Ma'ruf Amin, juga ada Pak Anwar Abbas, dan juga ada Pak Mahdar, dan seterusnya ada Arif Rahman. Nah, setelah itu berkembang di tahun 2015. Wah, teman-teman industri bilang, Pak, kalau wisata syariah ini serem. Taruh ketat, reksa KTP, murim non murim, macam-macam lah yang sangat terkait dengan itu. Nah itu jadi agak rumit itu soal itu. Nah akhirnya disepakati pertemuan dengan stakeholder dan seterusnya untuk menjadikan udahlah karena sekarang halal menjadi tren, menjadi global, ya sudah halal tourism aja atau wisata halal. Walaupun sekarang masih ada yang tanya, sebetulnya definisi wisata halal itu adalah services, Pak Bambang. Jadi extended services untuk orang-orang yang Muslim, yang travelers. Jadi bukan itu yang sering keliru, bukan destinasinya yang dihalalkan. Jadi itu yang keliru. Itu Pak Ma'ruf sendiri beberapa kali menegaskan, terus Pak Bambang Brojo dan teman-teman lainnya. Jadi kebayangkan umpamanya gimana caranya Borobudur dihalalkan, kan nggak mungkin. Juga umpamanya Gunung Semeru dihalalkan, kan nggak mungkin juga. Tetapi kalau di Borobudur itu ada fasilitas musola bagi Muslim travelers, juga ada halal food, restoran, itu kan boleh-boleh saja, dan ownernya kan nggak pernah dimasalahkan. Seperti juga kalau Pak Bambang ke Bandung, ke rest area, itu kan ada masjid, ada sekolah, ada makanan halal. Seperti sekarang di mall itu semua hampir punya musola yang bagus. Itu apa sih sebenarnya services? Dia makin lama tinggal di mall itu, dia semakin punya kesempatan untuk belanja. Nah, salah satu yang menghambat Muslim itu kan sholatnya 5 kali. Jadi kalau dia datang jam 1, ketemu asar, dia harus sholat dulu tuh di asar. Ketemu maghrib dia sholat, jadi kemungkinan dia bisa dinner di situ dan seterusnya. Nah, fasilitasnya sekarang semua makin baik ya, bahkan menjadi competitive advantage juga buat para penyelenggara mall itu atau pebisnis mall. Jadi musolanya dulu kalau dulu di garasi atau di parkiran yang paling ujung panas pepek
Sekarang enggak, airnya mengalir, wangi, karpetnya oke. Nah itu transformasi di pola pikir yang tadinya menyeramkan sekarang menjadi lifestyle. Nah, jadi makanya pada tahun 2015 saya pikir nih dengan pengalaman saya yang relatif panjang di sektor pariwisata dan juga di industri halal ini, saya dirikanlah yang disebut dengan itu yang di belakang Indonesia Halal Lifestyle Center. Mengapa? Karena hal itu ternyata juga sudah menjadi bagian hidup dari orang Muslim. Sederhananya sih, mulai bangun tidur, kalau dia sikat gigi, mestinya dia juga ada produk yang harus diwaspadai, umpamanya sikat giginya, mungkin juga odolnya, mungkin juga kalau ibu-ibu apakah pelembabnya, apakah minyak wanginya, apakah juga lain-lain. Itu siklus dari mulai mau tidur sampai dia bangun pagi, sarapannya, aktivitasnya. Nah, terus gimana? Itu kan siklus hidup Muslim. Dia dikelilingi dengan, kalau mau berkah ya produk-produk halal itu. Termasuk juga beraktivitas cari duit. Cari duit kan mestinya tujuannya cari duit yang halal. Halalan thayyiban. Jadi halal yang baik. Kan nggak mungkin tujuannya ini gimana pagi ini habis sarapan halal terus mau ngerampok. Ngerampok apakah uang negara atau korupsi uang perusahaan atau nggak betul-betul ngerampok bank kan nggak gitu mestinya. Jadi lifestyle halal itu dalam 24 hours itu tercerminkan dalam kehidupan seorang Muslim. Nah, terus gimana stylenya? Nah, style ini ya sederhananya, style ini kan sesuatu yang indah. Mengapa? Karena nggak dilarang. Bahkan ada hadisnya itu bahwa Tuhan itu indah dan senang dengan keindahan. Orang Islam itu harus indah, bersih tampilnya. Tidak sebaliknya, makanya kebersihan sebagian dari iman. Nah, itu jadi style ini kelihatannya memang juga sangat membantu untuk industri itu juga dan juga menginspirasi industri itu untuk membuat sesuatu yang baik, yang indah. Coba kalau kita lihat sehari-hari aja, modest fashion gitu atau hijab, macam-macam tuh hijab. Nah, dan juga colornya, potongannya, baju juga begitu, termasuk juga laki-laki. Belum lagi juga perlengkapan lain, aksesoris, minyak wangi, minyak rambut, shampoo, itu semua adalah produk-produk yang pasti ada stylenya, ada nilai ekonominya di sana. Jadi nggak sembarang pilihan. Nah, kenapa? Kok di situ juga ada style? Ada branding di situ, pasti. Jadi ada brand yang akan mempengaruhi juga customer. Nah, kalau kelihatan yang paling gampang aja minyak wangi itu. Beda brand. Ada di samping minyak wangi apalagi yang brandnya beda. Nah, hijab ada brand A, brand B, brand C. Nah, itu harganya beda. Jadi dia punya nilai ekonomis dengan style tadi. Nah, itu tidak dilarang sepanjang tidak berlebihan. Nah, inilah yang mendorong bahwa halal lifestyle itu dia tidak hanya untuk konsumen tapi juga secara agregat juga menjadi bahan untuk produksi. Nah, bayangin kita 220 juta penduduk muslim. Kalau butuh aja satu produk yang halal itu sehari 220 juta item baru satu produk. Itu kan bisnis besar. Makanya di dalam reportnya Dinar Standar ada $1 billion untuk 200 billion dollar untuk yang disebut makanan, food. Satu tahun itu bisa makanan sebesar itu. Belum lagi modest fashion, farmasi, kosmetik, ya termasuk media recreation alias seni dan seterusnya, belum pendidikan dan seterusnya. This is a big business yang harusnya Indonesia tidak hanya sebagai konsumen untuk penduduknya sendiri, tapi juga bisa menjadi produsen. Nah, inilah concern-nya pemerintah merubah Pak Jokowi ini dengan lembaganya, dengan Bapak Wakil Presiden sebagai ketua hariannya, Bu Menteri itu sebagai sekretaris jenderal atau eksekutif sekretarinya gitu.
Nah ini yang menjadi concern Republik untuk bisa menjadi tidak hanya menjadi konsumen tapi menjadi produsen. Wajar aja, dan tentunya kita bisa mengekspor produk tadi. Ya, food kita, modus fashion kita, kosmetik kita, dan juga termasuk wisata kita. Bisa menerima lebih banyak tamu-tamu dari luar negeri. Nah ini adalah ekonomi sekarang yang sedang berkembang, yang kita sebut dengan halal industry. Karena Livin bisa begini, bisa dapat hadiah itu. Transaksinya begini, hadiahnya begitu. Transaksinya begini, hadiahnya begitu. Lalu apa yang menjadi fungsi ini Indonesia Halal Lifestyle Center ini, Pak? Kita tentunya lembaga swadaya masyarakat. Orang suka tanya, Pak Sabta kalau lembaga swadaya masyarakat, Pak, SK-nya lebih tinggi daripada SK saya dulu. SK saya dulu kan presiden. Ya. Kalau SK sekarang saya adalah dari atas SK-nya. Kalau formalnya terdaftar di Bumham ya sebagai lembaga, tapi SK-nya dari atas dan ownership dengan teman-teman. Artinya kita lembaga literasi, lembaga yang riset, lembaga yang memberikan informasi dan seterusnya. Nah ini fungsi kita gitu. Jadi kita bukan regulator, bukan juga pelaksana pebisnis, bukan. Tapi kita lebih ke jembatan, konektor untuk memberikan informasi yang akurat dan seterusnya. Seperti itu. Ya. Terus kegiatannya apa, Pak? Kegiatannya satu, kita memberikan literasi di masyarakat, di dunia bisnis, di juga pemerintahan, juga informasi tentang halal industri. Itu satu. Yang kedua, tentunya kita membuat report-report kerjasama dengan berbagai pihak. Ini nanti kalau Pak Bambang perlu, report kita yang terakhir tentang Indonesia Halal Market Report 2021-2022. Alhamdulillah kita disupport oleh Bank Indonesia dengan konsultan global Dinar Standard yang membuat global report dunia. Nah ini seperti ini kan. Nah, ini yang kita lakukan, dan kita memberikan conference, seminar, lebih ke seperti itu Pak Bambang. Jadi memberikan katakanlah literasi atau pencerahan kepada masyarakat, dan masyarakat itu dalam pengertian masyarakat pendidikan, dunia usaha, termasuk juga teman-teman yang lain yang membutuhkan. Pak Sabta, mungkin bisa diceritakan sedikit tentang Indonesia Halal Market Report 2021-2022, mungkin baik di dalam negeri maupun di luar negeri akan sangat berkepentingan tentang data-data itu. Jadi ini kebetulan baru di launch tanggal berapa ya? Sekian Maret kemarin di Dubai. Ini Bank Indonesia Dinar Standard, kebetulan saya moderatornya. Ini adalah satu hasil riset dan sekaligus juga kayak roadmap atau peta jalan tentang Indonesia, apa saja yang layak untuk diekspor. Indonesia apa saja yang bisa memberikan dampak terhadap ekonomi syariah. Umpamanya yang menurut riset ini, ya kita itu juga tetap kuat di food. Nah, kita kuat juga di fashion. Artinya kita bisa dorong farmasi, kosmetik, dan media education. Nah ini ada ukuran-ukuran apa saja harus dilakukan ke negara mana saja, sehingga kita bisa mengurangi impor, kita mendorong ekspor, dan juga ke tujuan-tujuannya dengan beberapa macam fasilitas, termasuk juga di sini bagaimana pengaturannya, di mana player-nya siapa, dan seterusnya, termasuk juga bagaimana mengurus sertifikasinya, dan seterusnya. Pak Sabta, supaya memberi motivasi atau optimisme gitu. Jadi kira-kira mungkin bisa digambarkan peluang dan prospek ke depan kira-kira seperti apa ini bisnis syariah di Indonesia? Peluangnya kalau menurut report ini
sangat besar di sektor-sektor tadi ya. Sangat besar, mengapa? Karena kita punya kekuatan sebetulnya di sana. Walaupun sebagian sekarang masih, ya katakanlah playernya masih yang besar-besar ya. Seperti Indofood, seperti Mayora, seperti juga Kalbe kalau apa namanya yang disebut dengan kesehatan dan seterusnya. Tapi kita lagi dorong UMKM yang bisa juga goes ekspor. Sebetulnya punya potensi, termasuk juga para desainer kita yang untuk modest fashion. Walaupun sekarang belum masuk di dalam 10 besar global, tapi insya Allah dalam waktu tidak terlalu lama ada player dari Indonesia yang bisa di pasar global untuk modest fashion. Untuk kosmetik umpamanya, kita juga sudah cukup maju kan. Seperti Wardah itu kan sudah termasuk pasarnya besar di nasional. Tapi kita juga pengen supaya dia juga tidak hanya nasional, tapi bisa juga bersaing dengan produk-produk global, terutama dari Prancis dan dari Korea. Nah, itu. Jadi itu yang kita petain di sini, ya, kemungkinan-kemungkinan itu. Itu yang besar-besar, ada juga yang UMKM. Bahkan kita pernah dulu menjadi konektor untuk umpamanya Saudi. Saudi itu juga perlu makanan-makanan Indonesia. Korea juga perlu ada snack Indonesia. Bahkan juga Pakistan. Kita bisa exchange dengan Pakistan, dia juga gede produknya, namanya untuk produk-produk halal kita. Nah itu Pak. Jadi kita tuh sebetulnya cukup banyak ya produk halal, termasuk sekarang tuh produk olahan gitu. Itu yang kelihatan ya. Tapi yang sudah mendunia global tuh Indomie, Indofood itu sudah. Bahkan Kopiko juga udah termasuk juga global. Nah kopi juga kita bisa semacam itu dan juga yang lain-lain. Ya, nah ini yang di buku report ini dipetakan dengan sederhana, simple, tetapi bisa terlihat kira-kira apa aja sih peluangnya dan juga kemana dan apa-apa yang perlu dipersiapkan sehingga bisa paling tidak bisa menjadi petunjuk gitu atau bisa menjadi referensi gitu. Jadi namanya peta jalan kan seperti sekarang kita bisa pakai Waze. Mau ke Pak Bambang di klik Waze, oh jalan sini kan peta jalan namanya. Yeah. Nah ini juga seperti itu. Nah, kalau mudah-mudahan nggak nyasar kalau pakai gitu, tapi bisa aja nyasar kalau kebetulan supirnya nggak bisa baca petanya. Bu, pinjam mobil. Boleh, tapi nanti anterin ibu arisan dulu sama isin pulsa. Transferin buat bayar arisan, terus nanti ambilin cash juga. Pinjam mobil sekali, nantinya banyak. Makanya perbanyak transaksi, kumpulkan poin, lalu tukar dengan kupon undian di BNI Mobile Banking dan menangkan hadiahnya. Ya pakai nanti. Baik, Pak Sabta, apresiasi pada kegiatan Bapak ternyata juga sampai di luar Indonesia. Bapak baru saja mendapat gelar guru besar kehormatan dari Silk Road International University of Tourism and Cultural Heritage Uzbekistan. Bisa diceritakan, Pak? Oh ya, ini satu kalau mau saya sebut berkah. Satu berkah dan anugerah. Jadi sebelumnya itu di tahun 2014, Pak Bambang, saya itu mewakili Indonesia menjadi chairman dari Executive Council UNWTO, jadi pertemuan negara-negara anggota UNWTO, United Nations World Tourism Organization. Kebetulan diselenggarakannya di Samarkand, 2014. Persis sebelum pensiun. Jadi 4-5 bulan sebelum pensiun. Jadi chairman. Jadi menurut saya berkesan juga bisa jadi situ. Dan saya jumpa dengan tokoh-tokohnya lah, wakil menteri juga termasuk, ada wakil perdana menteri dan seterusnya. Yang menarik di situ adalah apa? Pada waktu bincang-bincang pariwisata global udah biasa lah. Tapi sebagai putra Indonesia saya tertegun dan terharu juga. Dia bilang apa? Sebetulnya Indonesia itu punya peran penting di negara ini, Uzbekistan ini. Saya bilang apa, Pak Menteri? Yang menemukan makam Imam Al-Bukhari itu
yang sekarang menjadi mausoleum, menjadi masjid besar disamarkan itu adalah your president, Bung Karno. Di tahun 56 itu Bung Karno sudah minta kepada Khrushchev untuk agar menemukan itu, walaupun Khrushchev bingung. Ada videonya menarik banget. Singkatnya, Bung Karno lah yang berjasa menemukan Imam Bukhari. Dan Imam Bukhari itu kan bukan miliknya orang Indonesia, tapi miliknya orang Islam karena dia yang meriwayatkan, merawi hadis yang begitu banyak, Bukhari dan Muslim. Nah, waktu itu berkat Bung Karno lah dipugar, terus menjadi pusat peradaban Islam dan juga menjadi pusat masjidnya Islam, termasuk tentunya Uzbek. Nah, saya malah difasilitasi untuk ke situ, dan kebetulan sebagai orang Indonesia saya dikasih kemudahan, apa namanya juga chairman executive council pada waktu itu. Nah, lantas itulah berkahnya. Terus dari itu saya kan juga ngajar di Universitas Syahid. Nah, kebetulan Universitas Syahid ini bekerja sama dengan Silk Road University ini, International University ini. Nah, terus juga sudah dikembangkan di sana ada Hotel Syahid di Bukhara. Kenapa? Kan Bukhari Muslim ini kan daya tariknya buat Muslim sedunia untuk ziarah, untuk mengetahui hadis dan seterusnya. Ternyata Uzbekistan itu kan Pak Bambang negara yang dulunya punya intelektual yang sangat tinggi, punya tokoh-tokoh. Umpamanya Dr. Ibnu Sina itu orang Uzbek. Ada lagi Kuni itu yang apa mengenai astronom. Ada beberapa tokoh yang Bukhari itu juga di sini, sama lagi Turmuji. Nah, kembali ke Bukhari. Nah, terus Universitas Syahid kerjasama di sana. Terus saya diminta untuk kerjasama mengisi di 3 universitas, memberikan perkuliahan mengenai halal lifestyle. Saya datang ke 3 universitas, termasuk Universitas Al-Bukhari Muslim. Singkatnya, mereka juga memberikan kehormatan di Universitas Syarif University, itu International Syarif University, atau Universitas Jalan Sutra, punyanya Uzbek, yang digagas oleh Presiden Uzbek. Hebatnya lagi, koinsidennya Pak Bambang, universitas itu digagas setelah si presiden ini, dulunya belum presiden, adalah peserta konferensi WTO di Bali tahun 93. Bayangin, itu kan kalau nggak ada dari campur tangan jari langit, ya kayaknya maksudnya akal. Saya dapat kehormatan, dikasih dengan gelar profesor kehormatan karena ya saya udah bergerak di bidang pariwisata yang cukup lama oleh wakil rektor yang kebetulan dari Harvard dan juga dari Oxford University yang ada di situ. Nah, sekarang kita mulai kerjasama dengan mereka. Kemarin terakhir bikin webinar untuk halal food, dan juga nanti akan ada webinar tentang Bukhari Muslim, dan juga ada kunjungan dari TVRI dan seterusnya ke sana untuk mengangkat hubungan bilateral nih. Nah, kalau kita butuh ke Bukhari, orang-orang sana butuh ke pantai, karena ini kan negaranya nggak ada pantai, pegunungan tengah, itu kan Eropa Tengah, jadi bisa exchange gitu. Dan di sana juga culture heritage-nya banyak, jadi buat Islami juga bagus. Nah itu itulah saya dapat tambahan gelar itu untuk itu. Terima kasih. Jadi Prof. Sabta, kalau tidak salah IHLC ini juga bekerja sama mendirikan sekolah bisnis untuk industri halal dengan IPB. Nah itu seperti apa sampai sekarang? Nah ini sebetulnya kalau mau jujur belum penuh terlaksana, karena gini, ada perbedaan nomenklatur yang agak berbeda ya. Jadi dari kami IHLC itu kepinginnya halal business school. Kalau ada Harvard Business School, ada London Business School, kenapa tidak kita bikin halal business school? Nah, kendalanya ini aturannya.
itu harus ada prodi, ada macam-macam yang terkait, itu tidak bisa serta-merta membuat judul itu. Itu harus masuk ke dalam magister manajemen dan seterusnya. Nah, idenya masih, kalau mau judulnya masih mangkrak, masih belum tuntas, karena masih menunggu yang kaitannya dengan legal business. Kalau saya branding sebetulnya, Pak Bambang keren kan, kita menjadi halal business school, halal business international, halal business school. Jadi yang belajar tentang bisnis halal, industri halal, tidak hanya dari Indonesia. Jadi yang belajar bisa dari Uzbek lah tadi, bisa yang belajar dari Thailand, bisa belajar dari Malaysia, di mana-mana. Toh kita punya guru-guru, kita punya industri besar untuk bisa menampung mereka. Nah, itu. Jadi kenapa di Harvard juga ada economic school, tapi kan lebih ke theoretical, lebih ke makro mungkin, lebih ke cakupan yang lebih besar. Kalau ini kan doing business, gimana bikin bisnis halal? Makanya halal business school. Ada beberapa sih yang minta juga untuk bikin aja begitu, tapi ya mana legal business? Itu yang agak lama di kita. Jadi kita tuh selalu menggunakan nomenklatur lama. Kayak saya di Fakultas Ekonomi lumayan dulu. Fakultas Ekonomi zaman saya Pak Bambang itu jurusannya umum. Saya bilang kalau umum tuh masuk di mana-mana, tapi juga bisa tidak masuk di mana-mana. Gitu. Kayak kunci Inggris. Nah, tapi saya nggak pernah masuk ke sesuatu item yang ngetren gitu. Mestinya kan halal business school lagi ngetren. Nah, mestinya begitu. Kalau ada business school, London Business School, keren. Nah, seperti ini yang sedang kita dorong terus, mudah-mudahan bisa terlaksana. Soal KPR dan punya rumah, dari dulu cuma ada satu nama, satu bank yang megang banget. Sekarang A sampai Z-nya serba digital buat kita. Cukup satu website untuk mulai cari hunian yang oke. Lagi sesibuk apapun, cukup satu fitur ngajuin KPR online. Sampai satu aplikasi biar gampang bayar biaya rutin. Kini, semua ada di jarimu. Satu nama dengan pengalaman 45 tahun memimpin segmen KPR. KPR pasti BTN. Prof. Sabta ini kan pernah menjadi ketua alumni Universitas Padjadjaran. Betul. Itu apa kesan-kesannya waktu itu? Oh iya, kebetulan saya itu kan dari mahasiswa itu udah lumayan aktif. Sampai sekarang tuh saya belum dipecat-pecat itu Pak Bambang sebagai ketua angkatan ekonomi, Fakultas Ekonomi 74 tahun 74. Saya masuknya tahun 74. Jadi udah hampir 50 tahun tuh bareng-bareng. Jadi saya ketua angkatan. Isinya apa? Guyup aja, jalan-jalan, makan-makan, dan seterusnya itu dengan teman-teman satu angkatan. Yang sekarang sudah ya hampir 70 semua. Pada 67, 68. Nenek-nenek, kakek-kakek semua. Tapi yang lucu juga ada sesuatu yang menggugah apa tuh? Nah, katanya kita ini makin lama bukan makin tambah, makin berkurang gitu. Iya juga sebenarnya ini kita semua lagi nunggu giliran 1, giliran 2, giliran 3 gitu. Tapi tetap guyup Pak. Jadi kita ketua angkatan. Dan seterusnya saya juga pernah jadi MPPM, Majelis Perwakilan Mahasiswa, terus juga Dewan Mahasiswa, terus terakhir sebelum jadi ketua alumni 4 tahun kalau salah itu, dan juga jadi Majelis Wali Amanah saya Unpad. Lengkap jadi saya di Unpad itu. Jadi Majelis Wali Amanah selama 2 tahun. Yang angkat rektor yang sekarang itu zaman saya itu, rektor Bu Rina ini. Jadi itu ini. Nah, kesannya apa? Ya ini apa ya? Gaul, persaudaraan, gaul. Jadi kalau itu kan kangkung namanya akang gitu, teteh, nah itu di situ pergaulan. Dan menarik juga dan
Bandung, terutama Unpad ini kan juga orangnya humoris kan, canda gitu, jadi senang juga gitu, dan connecting dengan teman-teman Unpad yang berbagai fakultas, ada kedokteran, ada macam-macam, ada psikologi, ada komunikasi, ada hukum dan seterusnya. Jadi ini juga menambah gairah kita dalam berorganisasi. Menurut saya itu. Baik, Pak Sabta, terakhir pertanyaan saya. Ya. Mungkin Bapak ada saran atau harapan baik kepada pemerintah, kepada masyarakat, pada pelaku bisnis, bagaimana supaya bisnis halal ini bisa berkembang sesuai dengan potensi yang dipunyai oleh Indonesia. Ya, menurut saya tidak ada tidak ada ruangan kita tidak mengambil peran di halal industri ini. Karena halal industri ini tidak hanya sekedar prospek untuk konsumsi dalam negeri. Ya, kenapa? Karena kan kita butuh makanan halal, Pak. Tadi sudah digambarkan cycle hidup kita, lifestyle kita kan memang harus diisi dengan satu yang halal. Nah, itu di samping yang juga makanan, minuman, termasuk juga kita berusaha dalam kehidupan kita untuk mencari nafkah juga yang halal. Nah, jadi jangan dipersepsikan sebagai konsumsi aja kebutuhan, tapi juga ini memberikan dorongan kita untuk memproduksinya. Nah, itu memproduksi satu produk itu tentunya juga tidak terlepas dari berbagai macam aspek. Ada aspek produksi, ada aspek teknologi, ada aspek transportasi, dan akhirnya secara agregat, secara kumulatif ini kan bisnis besar. Nah, kalau bisnis besar harus dikelola juga dengan secara profesional, dikelola juga dengan multisektor, dikelola juga dengan kebersamaan, berjamaah, nggak bisa sendiri-sendiri. Oleh karena itu, pemerintah tentunya harus menciptakan ekosistem yang bisa membuat sinergi, baik dalam bentuk kebijakan, dalam bentuk insentif, dalam bentuk juga tataran peraturan. Nah, ini pemerintah harus memberikan orang bisa punya ekosistem untuk berjamaah bersama-sama. Sehingga produk-produk kita juga di samping dalam negeri, tapi di luar juga kompetitif, Pak. Jangan produk kita bagus tapi mahal, nggak kompetitif. Kalah dengan produk Thailand, Korea, dan seterusnya. Nah, ini. Dan ini adalah tantangan dan juga ini jadi peluang, menurut saya peluang besar untuk bisnis kita. Tadi dalam negeri, tapi juga why not keluar negeri, karena kita juga tadi peluang OIC besar. OIC kan ada 57 negara. Taruh yang maju sekitar 10 negara atau 7, tapi selebihnya kan bisa kita masukin produk-produk kita. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, halal industri ini juga menyangkut kesiapan sumber daya manusianya di multisektor. Jadi kalau kita bicara halal food aja, halal food supply chains itu butuh macam-macam tenaga, termasuk teknologi, kayak traceability, ada halal scan-nya, ada biochemical-nya, ada macam-macam di situ, termasuk juga kita untuk mengetahui enzimnya dan seterusnya, itu kan termasuk. Belum lagi masuk marketingnya sekarang online, offline, packaging dan seterusnya. Jadi ini sesuatu yang perlu dipersiapkan dalam bentuk yang lebih sistematis SDM-nya. Termasuk juga tadi kita udah singgung Pak Bambang. How we make it a business. Kita gimana membuat jadi bisnis. Dan jangan lupa Islam itu kata para kiai itu 10 profesi, 9 itu baiknya pedagang alias pebisnis. Jadi kalau saya udah salah jurusan jadi birokrat. Karena makin banyak pebisnis, makin banyak kesempatan untuk bayar zakat, infak. Nah, jadi bisnis ini harus juga punya bisnis yang tidak hanya biasanya keuangan yang terkenal, keuangan syariah, keuangan ini, tapi bisnis halal juga menjadi bagian. Ya contohnya aja mengelola Muslim friendly tourism, Muslim friendly destination, itu kan juga harus punya sense of business. Jangankan itu Pak Bambang, belum kita singgung tadi, rumah sakit. Rumah sakit itu juga yang disebut hospital, tapi juga Pak hospitality kan ada di situ juga, artinya gimana mengelola rumah sakit di samping bisnis yang besar. Nah itu. Jadi
Jadi peluang untuk sumber daya manusia mengembangkan itu. Nah, yang tentunya yang juga perlu dipikirkan tadi peran swasta. Apa sih peran swasta? Swasta itu juga jangan ragu-ragu untuk ikut di dalam bisnis ini. Kalau enggak ya orang lain yang ngambil bisnis ini. Terutama bagi tokoh-tokoh pedagang kita. Ya ini bisnis yang punya peluang besar. Tadi saya di report yang lalu untuk bisnis industri halal atau halal industri bisnis itu tidak ada yang 10 besar dunia, nggak ada yang dari negara Muslim, Pak Bambang. Ya let's say aja lihat Unilever, L'Oreal dan seterusnya itu nggak ada pebisnis dari negara Muslim atau negara yang penduduk Muslimnya besar, belum ada masuk. Jadi ini juga bagian yang tentunya perlu menjadi perhatian kita semua. Last but not least ya, yang juga tentunya adalah kerjasama antara komunitas, kerjasama komunitas global, dan itu juga menjadi bagian penting dengan berbagai macam pendekatan. Menurut saya itu kita nanti akan punya peluang tidak hanya substitusi impor, tapi juga peluang untuk memperluas bisnis kita di Indonesia, terutama di bidang halal industri dan jasa industri halal. Luar biasa, terima kasih sekali Profesor Dr. Haji Nirwander, SE, Chairman Indonesia Halal Lifestyle Center. Ya. Yang telah bercerita banyak hal mengenai peluang industri halal, bisnis syariah di Indonesia, dan peluangnya sangat besar karena juga bisa bisnis global. Sekali lagi terima kasih Pak Sabta. Terima kasih Pak Bambang, semoga bermanfaat di bulan suci Ramadan, menjadi berkah buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.